Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tes Rorschach. Yang pertama kali mempresentasikan itu ada Amelia Savitri Zulkarnaen, yang kedua ada Yuyun Lestari, yang ketiga ada Mutia Uswardinanti, yang keempat ada Hana Zidni, yang kelima ada Dahliani, yang keenam ada Pipit Setiani, yang ketujuh ada Dewi Salwa, yang kedelapan ada Penidia Pramesti, yang kesembilan ada Muhammad Alfat, dan yang terakhir ada Ariska Nur Alifa. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah Rorschach. Nah, Hermann Rorschach ini dilahirkan di Zurich, Swiss pada tanggal 8 November 1884. Hermann Rorschach ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan tes RO. Nah, pada mulanya tuh Rorschach ini mendalami ilmu pengetahuan alam di sekolahnya. Namun kematian ayahnya dalam usia muda telah mengubah pendiriannya. Dia mulai tertarik pada bidang kedokteran dan mulai belajar di Berlin. Nah, pengalaman praktis di bidang psikiater ini diperoleh dari beberapa rumah sakit tempat dia bekerja dulu. Mula-mulanya dia bekerja di Aslum, kayak semacam rumah sakit jiwa gitu. Nah, selama 10 tahun bekerja di beberapa rumah sakit, Rorschach terus mengadakan penelitian dengan menggunakan bercak tinta, bidang yang diminatinya sejak dia lulus dari sekolah kedokteran. Hasil penelitian itu kemudian ditulis dalam sebuah monograf dengan judul Psikodionotik yang terbit pada tahun 1921. Nah, dalam psikodionotik tersebut, Rorschach terus menulis bahwa dia telah menyeleksi satu versi bercak tinta yang terdiri dari 10 kartu dari beribu-ribu kartu yang telah dicobanya. Setelah mendapat 10 kartu yang standar tersebut, kemudian Rorschach ini mengadakan penelitian intensif tentang jawaban subjek ketika diminta memberikan respon terhadap bercak tinta. Rorschach ini sendiri pada tahun 1981 menyebut eksperimennya sebagai interpretation of accidental form, yaitu bentuk-bentuk yang tidak spesifik. Subjek eksperimen Rorschach ini sebagian besar memang adalah orang yang penyandang masalah kejiwaan, termasuk diantaranya adalah orang yang memiliki kepribadian psikopatik atau antisosial, terus kasus-kasus alkoholik, retardasi mental, skizofrenia, dan lain-lainnya. Tetapi Rorschach ini juga menggunakan subjek orang-orang normal, baik yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Jadi bukan cuma eksperimennya itu bukan digunakan pada orang-orang yang memiliki penyandang masalah kejiwaan aja. Lalu konsep dasar teorinya pada awalnya Rorschach ini menggunakan bercak tinta itu untuk membedakan individu yang mengalami gangguan skizofrenia dan mania depresi atau bipolar. Subjek eksperimen Rorschach ini seperti yang tadi saya jelaskan, sebagian besar memang adalah orang yang penyandang masalah kejiwaan. Tetapi itu Rorschach ini juga menggunakan subjek orang-orang yang normal, baik yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Asumsi dasar atau dasar pemikiran dari Rorschach dalam mengembangkan alat ukur kepribadian proyektif dengan teknik noda hitam tinta ini adalah bahwa ada hubungan antara persepsi seseorang dengan kepribadiannya. Jika seseorang melihat benda yang tidak pasti atau tidak tentu bentuknya, maka ia akan cenderung memberikan interpretasi berdasarkan apa yang ada dalam dirinya. Melalui persepsi itu, seseorang akan memproyeksi kebutuhan atau kebiasaan yang sering tidak disadari. Lalu bentuk bercak tinta yang banyak arti dan tidak berstruktur memberi banyak kesempatan bagi subjek untuk mempersepsi secara personal. Respon yang diberikan bersifat spontan atau tidak dipelajari lebih dahulu. Hal ini mungkin terjadi karena subjek berada dalam kondisi bebas, tanpa dinilai benar atau salah atau baik buruknya. Cara seseorang mengorganisir atau menyusun bercak itu akan menggambarkan bagaimana fungsi aspek psikologisnya yang fundamental. Lalu tes RO sebagai tes proyeksi. Metode proyektif berasal dari dalam lingkungan klinis dan tetap merupakan alat yang penting bagi ahli klinis. Dalam kerangka teoritis, kebanyakan teknik proyektif mencerminkan pengaruh konsep psikoanalitik yang tradisional dan modern. Salah satunya teknik proyektif yang paling populer adalah penggunaan noda tinta Rorschach. Teknik ini dikembangkan oleh psikiater Swiss Hermann Rorschach. Pertama kali dideskripsikan pada tahun 1921. Rorschach adalah orang yang pertama kali menerapkan noda tinta pada penyelidik diagnostik
atas kepribadian secara keseluruhannya. Pada masing-masing kartu Rorschach ini membuat cetakan noda tinta yang simetris bilateral yang serupa dengan salah satu noda tinta yang diilustrasikan pada gambar 1.1. 5 dari noda hitam ini diletakkan pada bayangan abu-abu dan tinta hitam saja. 2 membuat sentuhan tambahan dari warna merah terang. Nah, 3 sisanya memadukan beberapa bayangan pastel umumnya. Selama penyelenggaraan Rorschach, responden memberitahu apa yang ditampakkan oleh noda hitam itu. Selain menyimpan catatan verbal tentang respons atau posisi di mana kartu itu dipegang, catatan spontan, ungkapan emosional, dan insidentil lain dari responden selama sesi tes itu. Perbedaan utama pada sistem Rorschach yang berkembang dari tahun 1930-an sampai dengan 1960-an ada pada metode scoringnya, dan karenanya ada pada soal-soal interpretif. Meskipun sistem Rorschach sangat berbeda dalam penentuan skor. Di sini ada gambar noda tinta dalam teknik Rorschach yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Selanjutnya, ada teknik noda tinta Holtzman. Teknik noda tinta Holtzman ini dirancang sedemikian rupa untuk memikirkan kekurangan dari teknis utama dari instrumen yang lebih awal. Teknik Holtzman ini menyediakan dua rangkaian di mana 45 kartu masing-masing paralel. Noda-noda tinta dipilih dari pool pendahuluan yang besar atas dasar kriteria empiris yang ditunjukkan pada maksimisasi efektivitasnya, yaitu hanya satu respons per kartu yang diperoleh, baik itu kartu akromatik maupun kartu berwarna dimasukkan dalam rangkaian itu. Beberapa pada noda tinta dibuat cukup simetris. Administrasi dan penentuan skor dari teknik noda tinta Holtzman ini cukup terstandarisasi dengan baik dan dideskripsikan dengan jelas dari awal. Skor-skor Rorschach dan sejumlah variabel tambahan seperti kecemasan dan permusuhan. Untuk masing-masing variabel skor persentil tersedia bagi sampel-sampel yang menyimpang. Selanjutnya ada administrasi tes Rorschach. Yang pertama itu ada persiapan tes. Di dalam mempersiapkan tes, validitas tes sangat dipengaruhi oleh administrasi tes. Oleh karena itu, cara penyajian tes dan kesiapan untuk melakukan tes Rorschach ini harus betul-betul diperhatikan. Nah, di sini itu ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan tes Rorschach. Yang pertama, ada kesiapan tester dan testi baik fisik maupun psikis. Di sini, testi dan tester harus benar-benar siap dan bersedia untuk melakukan tes Rorschach. Khususnya, tester harus sehat secara fisik dan psikis. Tidak sedang sakit atau mengalami gangguan, misalnya seperti sedang marah, sedih, ataupun terlalu gembira dan berminat untuk melakukan tes dan sedang tidak malas. Terus ada suasana lingkungan fisik dan sosial. Suasana lingkungan ketika melakukan tes Rorschach ini sangat bervariasi. Hal tersebut tergantung dari testi, tester maupun situasi pada waktu tes dilaksanakan. Suasana lingkungan dalam melakukan tes ini sangat penting karena akan berpengaruh pada respon yang diberikan. Terus ada pengaturan tempat duduk tester dan testi. Di dalam tes Rorschach ini, posisi tempat duduk tester dan testi akan mempengaruhi suasana tes dan yang nantinya akan berpengaruh pada hasil tes juga. Tempat duduk dapat diatur dalam berbagai posisi. Yang pertama itu, tester dan testi duduk berdampingan menghadap ke arah yang sama. Cara ini dianjurkan oleh Clover. Yang kedua, tester duduk berhadapan-hadapan dengan testi. Namun, cara duduk ini terlalu terlihat formal sehingga nantinya akan menimbulkan kesan seperti sedang diinterogasi. Dan nantinya hubungan testi dan tester akan menjadi kaku. Terus tempat duduk yang ketiga ini ada tester duduk di samping testi membentuk sudut siku. Posisi duduk seperti ini akan memudahkan tester untuk mengamati gerak-gerik maupun perubahan wajah testi secara langsung. Dan hubungan tester dan testi tentunya tidak akan menjadi formal dan kaku. Dan dalam posisi duduk seperti ini, tester dapat melihat posisi kartu yang dipegang oleh testi dan tester pun akan menjadi lebih mudah di dalam menulis jawaban testi ke dalam lembar jawaban.
Nah, terus yang harus diperhatikan yang keempat itu ada alat-alat yang dibutuhkan. Alat-alat yang harus dipersiapkan untuk penyajian tes Rorschach adalah yang pertama, 10 kartu Rorschach yang sudah diatur sesuai dengan urutannya. Kartu pertama, kartu 1 paling atas dengan keadaan dibalik sehingga gambar atau bercak tinta menghadap ke bawah. Terus yang kedua, lembar jawaban. Ada 2 macam lembar jawaban, yaitu yang pertama, lembar jawaban yang digunakan untuk mencatat semua jawaban atau respons dari testi yang diberikan pada waktu performance proper. Dan yang kedua, lembar lokasi yang digunakan untuk mencatat jawaban testi pada waktu inquiry. Yang ketiga ada alat pengukur waktu atau stopwatch yang digunakan untuk mengetahui waktu respon testi. Sebaiknya yang digunakan stopwatch yang tidak berbunyi sehingga nantinya tidak akan mengganggu testi dalam memberikan jawaban. Yang keempat itu ada alat tulis. Di sini ada tahap-tahap penyajian tes Rorschach. Sebelum melaksanakan tahap-tahap tes Rorschach, terlebih dahulu tester harus memberikan instruksi. Instruksi dalam tes ini memang tidak ada formulasi baku seperti pada tes objektif. Tes objektif itu contohnya ada tes intelijensi maupun tes bakat, tetapi tetap ada kriteria yang harus dipenuhi untuk memberikan instruksi, yaitu adalah menggunakan kata-kata netral dan tidak sugestif, serta mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Unsur yang pertama, tester menjelaskan cara membuat bercak tinta dan menanyakan apakah testi sudah tahu tentang bercak tinta. Yang kedua, memberitahukan kepada testi bahwa nanti akan ditunjukkan 10 kartu bercak tinta. Yang ketiga, memberitahukan bahwa tugas testi adalah mengatakan apa yang dilihat pada kartu tersebut. Di sini, tester boleh memberikan motivasi dengan mengatakan bahwa semua jawaban testi adalah benar, tidak ada jawaban yang jorok, tabu, maupun memalukan. Karena setiap orang itu pasti jawabannya tidaklah sama. Tester juga harus memberitahukan bahwa dia akan menuliskan dari setiap jawaban yang diberikan oleh testi dan waktunya itu akan dicatat. Selanjutnya, penyajian tes Rorschach itu dibagi dalam 4 tahapan. Nah, yang pertama ini adalah performance proper atau juga bisa disebut dengan PP. Pada tahap ini, tester menyajikan atau menunjukkan 10 kartu bercak tinta kepada testi secara berurutan satu persatu. Kartu-kartu tersebut ditunjukkan pada testi dalam posisi tegak. Testi diberikan kesempatan memberikan respon ataupun jawaban secara spontan tanpa bimbingan atau tekanan. Tester sebaiknya memberikan intervensi terhadap jawaban yang diberikan testi. Pada tahap ini, testi diberikan kesempatan dan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memberikan jawaban. Tugas tester di sini adalah hanya mencatat jawaban yang diucapkan oleh testi, dan hal-hal yang perlu dicatat itu pertama ada respon atau jawaban testi, yang kedua ada waktu dari setiap reaksi dari respon testi maupun dari respon total dari keseluruhan 10 kartu gitu. Selanjutnya ada inquiry. Tahap kedua ini dilakukan sesudah performance proper dirancang untuk mengungkap bagaimana testi sampai pada respon yang diberikan sehingga dapat diberikan skor yang tepat. Di sini, tester mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat klarifikasi, tetapi tidak boleh mempengaruhi jawaban testi. Semua pertanyaan yang diajukan testi itu harus bersifat netral. Tujuan utama dari tahap inquiry ini adalah untuk memperjelas jawaban agar diberikan skor dengan tepat, yang dapat dilakukan dengan cara pertama, memperoleh berbagai keterangan dari testi tentang bagaimana cara dia melihat bercak pada kartu sehingga sampai pada konsep jawabannya.
tester harus memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek dari setiap jawaban testi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada testi untuk melengkapi jawabannya maupun menambahkan respon-respon baru. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan inquiry. Yang pertama, inquiry untuk lokasi. Tujuannya itu untuk mengetahui lokasi, yaitu bagian bercak yang dijadikan sebagai landasan bagi testi untuk memberikan konsep jawabannya. Tester dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tunjukkan pada saya bagian mana dari bercak yang Anda sebut sebagai kelelawar. Testi menunjukkan lokasi dari jawaban yang dimaksud, antara lain, yang pertama itu testi diminta untuk menunjukkan atau melingkari lokasi yang digunakan dengan jari tangannya pada kartu. Yang kedua, testi diminta melingkari lokasi yang dimaksud pada location card dengan pensil. Yang ketiga, testi diminta untuk menjiplak gambar yang dilihat pada kartu itu di atas kertas tembus. Dan yang keempat, testi diminta untuk menggambarkan jawabannya itu secara bebas dengan berdasarkan pada bercak pada kertas lain. Yang kedua, ada inquiry untuk determinan. Yang akan diungkap dalam inquiry untuk determinan ini adalah bagaimana cara testi melihat bercak, sehingga dia sampai pada konsepnya itu. Apakah dia menggunakan bentuk bercak saja, atau mungkin juga menggunakan warna dan shading, atau mungkin dia melihat bercak itu sebagai sesuatu yang bergerak. Jadi, yang tercakup di dalam aspek determinan ini adalah penggunaan bentuk, gerakan, perbedaan gelap dan terang dari bercak dan warna. Yang ketiga, ada inquiry untuk bentuk. Dari jawaban testi sebenarnya sudah memperkirakan apakah jawaban testi itu mempunyai bentuk yang pasti, definite, kurang pasti, semi-definite, atau bahkan tidak pasti, indefinite. Meskipun demikian, tester masih perlu mengajukan pertanyaan untuk mengetahui kualitas dari bentuk tersebut. Yang keempat, ada inquiry untuk gerakan. Kalau testi memberikan jawaban makhluk baik manusia ataupun binatang atau objek-objek mekanis, adanya gerakan mungkin sudah tersirat meskipun tidak dinyatakan secara jelas. Oleh karena itu, tester perlu mengeceknya dengan pertanyaan seperti, coba ceritakan lebih lanjut tentang kelelawar itu. Yang kelima, ada inquiry untuk warna. Penggunaan warna harus dinyatakan secara jelas dalam konsep itu untuk dapat diskor sebagai jawaban yang mengandung warna, seperti bunga, api, dan darah yang diberikan untuk bercak yang berwarna. Pada umumnya, sudah diskor untuk warna walaupun tanpa ada inquiry lebih lanjut, kecuali testi secara tegas memberikan penjelasan yang sebaliknya. Tetapi jika testi ingin meyakinkan apakah testi menggunakan warna atau tidak, testi dapat mengajukan pertanyaan. Contohnya, pertanyaan yang bersifat umum itu, apakah mengesankan bagian ini seperti api? Atau kalau perlu boleh bertanya, apakah hanya bentuk saja yang mengesankan bahwa bercak ini seperti kupu-kupu gitu. Dan yang ke-6 ada inquiry untuk shading. Seperti pada penggunaan warna, penggunaan shading harus jelas dinyatakan dalam konsep supaya dapat diskor sebagai determinan bahwa testi menggunakan perbedaan antara gelap dan terang dari bercak. Inquiry untuk shading ini memerlukan kecermatan dan kehati-hatian karena pada umumnya penggunaan shading ini hanya dinyatakan testi sebagai implisit saja. Misalnya pada kartu 6, testi menjawab kulit kambing yang berbulu, maka tester harus mengajukan paling tidak satu pertanyaan untuk menentukan apakah testi menggunakan shading atau tidak. Dan yang terakhir ada inquiry untuk isi atau juga bisa disebut dengan inquiry untuk konten. Ini biasanya tidak diperlukan lagi karena pada umumnya konsep apa yang dilihat oleh tester itu sudah cukup jelas. Hanya kalau tester masih ragu-ragu,
Inquiry untuk isi ini boleh ditanyakan, misalnya pada kartu nomor 4, Testi menjawab makhluk yang tinggi besar. Tester perlu bertanya, apa yang Anda maksud dengan makhluk? Pertanyaan ini sebenarnya dapat mengungkap makhluk tersebut sebangsa binatang ataupun manusia. Jadi untuk memperjelas dari jawaban Testi gitu. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dicatat dalam inquiry. Dalam tahap inquiry ini, yang tester perlu mengetahui apa saja yang harus dicatat pada protokol. Secara umum, semua jawaban Testi harus dicatat secara teliti. Pertanyaan umum yang diajukan untuk mengungkap lokasi dan determinan tidak perlu ditulis. Misalnya pada kartu 1, Testi memberikan jawaban pada tahap performance proper. Ini seekor kelelawar. Kemudian pada tahap inquiry, tester bertanya, apa yang mengesankan? Ini seperti kelelawar. Pertanyaan seperti ini tidak perlu dicatat pada protokol. Tetapi, kalau tester mengajukan pertanyaan di luar pertanyaan yang umum atau biasa, maka pertanyaan itu perlu dicatat. Misalnya pada kartu 7, testi menjawab ini adalah sesuatu yang halus. Maka tester menanyakan, apakah yang Anda maksud dengan sesuatu itu? Pertanyaan yang meminta kejelasan tentang isi jawaban semacam ini perlu dicatat pada protokol. Selain mencatat jawaban testi atau pertanyaan yang diajukan, tester juga perlu mencatat atau menggambar lokasi yang digunakan testi untuk membuat jawaban. Dalam tahap inquiry, dimungkinkan testi menambah jawaban baru yang disebut sebagai jawaban tambahan. Jawaban ini harus diberi tanda yang berbeda dengan jawaban yang muncul pada tahap performance proper. Hal-hal lain yang mungkin muncul dalam inquiry. Sering juga terjadi jawaban yang muncul pada waktu performance proper dikoreksi pada waktu inquiry. Jika hal ini terjadi, maka yang digunakan adalah jawaban yang telah dikoreksi. Jika suatu jawaban muncul pada tahap sebelumnya ternyata tidak disetujui atau ditolak oleh testi sendiri setelah ia melihat kartu lagi, maka jawaban tersebut perlu diberi dengan anak panah. Jika pada waktu performance proper dijumpai kasus kartu kosong, maka pada waktu inquiry kartu tersebut tetap diberikan kepada testi. Tester boleh memberikan instruksi supaya testi melihat kembali kartu dan memberikan jawaban. Jika dia dapat melihat sesuatu dari kartu tersebut, jika testi dapat memberikan jawaban, maka jawaban masuk dalam kategori jawaban tambahan. Tetapi jika testi tetap tidak menjawab, maka tester harus melaksanakan tahap selanjutnya, yaitu tahap analogi. Selanjutnya analogi. Tahap ini bersifat opsional, artinya boleh dilakukan tetapi juga boleh tidak dilakukan, tergantung pada kondisi tes atau jawaban yang diberikan, dengan berbagai tanda yang mungkin telah ada pada jawaban testi tahap sebelumnya. Testi bertanya, apakah suatu determinan yang digunakan pada jawaban suatu kartu juga digunakan pada jawaban kartu lain? Tahap analogi ini diberikan apabila tester menjumpai dua situasi dalam tes. Yang pertama, ada kartu kosong atau ditolak testi. Yang kedua, determinan atau lokasi tertentu muncul sangat sedikit atau hanya satu, padahal bercak mempunyai fasilitas tersebut. Lokasi W atau D hanya muncul satu untuk 10 kartu. Determinan M, FC, buka kurung KK, atau C hanya muncul satu. Jawaban populer hanya muncul satu atau bahkan tidak ada. Pertanyaan yang diajukan pada tahap analogi ini sifatnya adalah membandingkan atau menganalogikan dengan jawaban testi sendiri yang sudah ada atau bukan jawaban orang lain. Misalnya, pada kartu 3, testi mengatakan dua orang manusia yang sedang mengangkat suatu benda. Di sini konsep gerakan jelas digunakan. Tahap analogi ini dapat dilakukan apabila di antara jawaban-jawaban yang diberikan testi dari 10 kartu itu ada satu determinan yang muncul sehingga dapat dijadikan sebagai dasar menganalogi. Tetapi, kalau tidak ada jawaban yang dapat digunakan untuk menganalogikan sama sekali, misalnya tak ada gerakan, tak ada warna atau shading, maka tester langsung melaksanakan tahap terakhir yaitu testing the limits. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang testing the limits. Nah, testing the limits ini bisa dilaksanakan apabila pada tahap sebelumnya testi tidak mampu memberikan jawaban-jawaban tertentu.
Nah, jawaban-jawaban tertentu itu apa aja? Nah, yang pertama itu tidak ada lokasi keseluruhan W atau sebagian besar D. Nah, maksud dari W atau D ini apa sih? Nah, jadi sebelumnya ini merupakan bagian dari scoring tes RO. Scoringnya itu nanti tuh ada dibagi beberapa kategori gitu. Nah, nanti scoring itu diberi simbol. Ada diberi berbagai macam simbol. Simbolnya itu beda-beda. Nah, di sini tuh simbol W atau simbol D itu apa? Nah, simbol W ini diberikan bila subjek menggunakan seluruh bercak untuk memberikan jawaban. Sedangkan simbol D diberikan apabila subjek menggunakan bagian besar dari bercak yang sudah biasa digunakan oleh orang lain. Jadi di sini tuh si Testi tidak jawabannya itu tidak melihat keseluruhan bercak atau sebagian besar bercak tinta yang diberikan. Maka bisa dilaksanakan tahap testing the limits gitu. Terus selanjutnya, tidak ada konsep manusia atau hewan bergerak, skor M atau FM. Nah, ini juga masuk ke scoring. Nanti tuh untuk lebih jelasnya ada penjelasannya di bagian scoring RO. Jadi M atau FM ini simbol M diberikan apabila jawaban dari tes ini mencakup konsep manusia. Kalau FM itu hewan yang bergerak gitu. Terus yang ketiga, tidak ada jawaban yang mengkombinasikan antara bentuk dan warna atau skor FC. Tidak ada jawaban yang menggunakan shading atau skor yang mengandung C, K besar, ataupun K kecil. Tidak ada jawaban populer. Nah, jawaban populer itu apa? Jadi jawaban populer itu jawaban yang sering diberikan oleh orang lain gitu. Misalkan nih pada kartu 1. Banyak yang bilang kalau bercak tinta kartu 1 itu berbentuk kelelawar atau kupu-kupu. Nah, maka kelelawar atau kupu-kupu ini menjadi jawaban populer karena sering disebutkan oleh orang lain atau testi yang lain seperti itu. Terus tidak ada jawaban pada satu kartu atau lebih. Nah, jadi si testi ini kayak gak mau jawab, menolak untuk menjawab pada satu kartu atau lebih. Nah, apabila testi tidak mampu memberikan jawaban-jawaban yang seperti ini, yang ke-6 ini, maka bisa dilaksanakan tahap testing the limit. Untuk lebih jelasnya mengenai simbol-simbol ini bisa nanti disimak di bagian scoring tes RO. Nah, selanjutnya, dalam melaksanakan testing the limits ini, tester sudah boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya langsung atau sugestif. Nah, kan pada tahap sebelumnya itu kan kayak dilarang, kayak nggak boleh untuk memberikan pertanyaan atau instruksi yang sugestif kayak gitu. Kalau sudah pada tahap testing the limits ini bisa atau boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya langsung atau sugestif. Namun meskipun demikian, sebaiknya dimulai dengan pertanyaan yang umum terlebih dahulu. Kalau tidak dapat, baru pertanyaan yang langsung atau spesifik. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan si testi ini kayak yang di sini nih. Poin 1, kan tidak ada lokasi keseluruhan atau sebagian besar D. Jadi misalkan testi ini nggak ada jawaban yang di scoringnya itu simbolnya D, atau dia tuh tidak mampu memberikan jawaban dengan menggunakan sebagian besar bercak tinta yang diberikan. Jadi si tester boleh nanya, apakah Anda mengira hanya diperbolehkan memberikan jawaban secara keseluruhan? Seperti itu. Pertanyaan yang sama juga diberikan kalau testi tidak menggunakan lokasi W sama sekali. Jadi testi ini kalau memberikan jawaban, dia tuh nggak ngelihat secara keseluruhan bercak tintanya. Jadi boleh tuh tester tanya, apakah Anda dapat memberikan jawaban dengan hanya melihat sebagian bercak saja? Kayak gitu. Jadi boleh untuk ngasih pertanyaan yang
langsung atau sugestif. Kalau testi belum mampu memberikan jawaban, tester boleh menyuruh testi memberikan jawaban dengan melihat bercak tertentu. Kayak misalkan pertanyaannya gini, menurut Anda, bagian ini seperti apa? Terus juga boleh nuntun kayak gini, orang lain melihat bagian merah ini seperti kupu-kupu. Apakah Anda juga melihat demikian? Seperti itu contohnya. Terus contoh lain itu, nih misalkan testi tidak mampu memberikan jawaban populer, maka tester memilih salah satu kartu yang mempunyai fasilitas jawaban populer dan bertanya, apakah Anda masih dapat melihat hal-hal lain lagi? Seperti itu contoh pertanyaannya. Kalau testi ini masih belum mampu untuk berikan jawaban populer, tester juga boleh menanyakan seperti ini, apakah yang merah ini tidak mengesankan sesuatu pada Anda? Nah, kalau belum dapat juga, testinya itu belum bisa jawab pakai jawaban populer juga, tester juga boleh nanya lagi, apakah yang sedang dilakukan oleh burung itu, kayak misalkan kayak gitu, buat nuntun si testi ini kayak gitu. Selanjutnya ada prosedur khusus. Nah, prosedur khusus sebelumnya kan sudah dijelasin, yang dijelasin sebelumnya itu adalah prosedur administrasi standar yang biasanya digunakan pada orang dewasa atau orang normal. Nah, di sini tuh ada prosedur khusus. Apa sih prosedur khusus itu? Prosedur administrasi yang sedikit berbeda bila subjeknya tertentu. Misalnya anak-anak, orang tua, atau orang yang mengalami gangguan mental. Jadi prosedurnya itu beda antara kayak orang normal atau orang dewasa yang normal dengan anak-anak, orang tua, atau orang yang mengalami gangguan mental gitu. Pada anak-anak dan orang tua, hanya kalimat pada waktu instruksi saja yang diubah sesuai dengan kondisi testi, sedangkan prinsip dasarnya tetap. Tapi pada orang yang mengalami gangguan mental, dibutuhkan penanganan yang berbeda tergantung dari macam gangguan itu. Tester boleh lebih direktif dan fleksibel. Selanjutnya, adapun beberapa prosedur khusus yang disarankan oleh beberapa ahli yang dapat digunakan dalam kondisi situasi tertentu. Nah, prosedur khusus yang disarankan oleh beberapa ahli ini meliputi yang pertama itu prosedur asosiasi bebas, free association procedure. Nah, prosedur ini itu lebih banyak digunakan dalam situasi klinis, terutama apabila testi memberi jawaban yang isi kontennya berulang-ulang muncul pada banyak kartu. Misalnya, subjek memberikan jawaban darah pada kartu 2, kartu 3, kartu 6, kartu 9, ataupun kartu 10. Jadi dia tuh memberikan jawaban yang isinya tuh berulang-ulang pada banyak kartu. Tampaknya isi jawaban ini mempunyai arti yang sangat penting bagi testi. Mungkin dia mempunyai pengalaman traumatis yang berkaitan dengan darah. Oleh karena itu, tester dapat meminta testi untuk bersosialisasi bebas tentang darah yang dilihat pada salah satu kartu tersebut. Informasi yang diperoleh dari prosedur ini dapat digunakan sebagai tambahan dalam interpretasi kualitatif. Nah, yang kedua itu teknik pembentukan konsep atau konsep formation technique. Pada prosedur ini, tester memberikan seluruh kartu pada testi. Selanjutnya, testi diminta untuk menggolongkan seluruh kartu tersebut. Kemungkinan testi akan menggolongkannya berdasarkan isi atau konten jawabannya. Dapat juga menggolongkan berdasarkan bentuk ataupun determinan lainnya. Teknik ini dapat digunakan sebagai salah satu teknik pada tahap testing the limit. Misalnya, pada testi yang tidak ada jawaban warna sama sekali,
Maka tester membagi kartu berdasarkan warna kromatis dan akromatis. Kemudian meminta testi untuk menyebutkan apa dasar pengelompokan itu. Jika ia dapat memberi jawaban berdasarkan warnanya, maka berarti sebenarnya testi dapat melihat warna pada bercak, tapi dia kurang sensitif sehingga tidak dapat memberikan respon berdasarkan warna. Seperti itu. Prosedur selanjutnya, prosedur menggambar bebas atau grafik prosedur. Teknik ini banyak digunakan apabila teknik ini subjek diminta menggambar objek yang dilihat pada kartu itu pada kertas lain secara bebas gitu. Selanjutnya itu ada prosedur suka atau tidak suka, like dislike prosedur. Pada prosedur ini testi juga diberikan seluruh kartu, kemudian dia diminta untuk memilih satu kartu yang paling disukai dan satu kartu yang paling tidak disukai. Selanjutnya, testi diminta untuk memberikan penjelasan alasan dia menyukai dan tidak menyukai kartu tersebut. Cara ini juga dapat menambah interpretasi kualitatif. Nah, yang terpenting dalam prosedur khusus ini adalah meminta subjek untuk berbicara atau menceritakan sesuatu. Biasanya pada orang bermasalah atau mengalami gangguan, dari isi ceritanya dapat diperkirakan keadaan dalam dirinya. Di sini saya akan menjelaskan karakter masing-masing kartu Rorschach. Rorschach telah membuat satu seri kartu berupa bercak tinta yang terdiri dari 10 kartu yang sudah distandarisir. Pemain masing-masing kartu ini berukuran panjangnya 24,5 cm dan lebarnya 17 cm. Ke-10 kartu ini dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama, adanya kartu akromatik, yaitu kelompok kartu ini hanya memiliki kartu berwarna hitam, putih, dan abu-abu. Contohnya, kartu nomor 1, 4, 5, 6, dan 7. Yang kedua, ada kartu kromatik, yaitu kelompok kartu yang mempunyai aneka warna lain. Misalkan, adanya warna merah, biru, hijau, dan lain sebagainya. Contohnya, kartu nomor 2, 3, 8, 9, dan 10. Selanjutnya, kartu 1. Kartu ini termasuk dalam kartu akromatik. Kenapa? Ketika pertama kali kartu ini ditunjukkan pada si testi, kartu ini umumnya berbentuk bulat panjang. Ini khususnya pada kasus orang yang cenderung mencari struktur dan memastikan aturan sebelum mereka berkomitmen pada situasi baru. Selanjutnya, ada kartu nomor 2. Kartu ini termasuk kartu kromatik. Walaupun hanya memiliki satu warna merah saja, warna merah dalam kartu ini sering dilihat sebagai darah untuk orang-orang yang memunculkan banyak emosi kemarahan dan keterkaitan dengan orang yang dirusak atau dilukai. Kemudian, kartu ini terlihat sulit untuk testi yang berjuang dengan perasaan permusuhan dan kebencian atau kerentanan tubuh mereka. Apakah dan bagaimana testi merespon area merah? Akibatnya dapat memberi informasi tentang bagaimana mereka mengelola perasaan dan kekhawatiran tersebut. Kartu nomor 3. Kartu ini terdiri dari 2 bagian, berwarna hitam keabu-abuan yang terpisah dan dihubungkan oleh warna abu-abu muda. Di antara kedua bagian itu terdapat bercak merah yang jelas. Dibandingkan dengan kartu nomor 1, 2, dan 3, ini nampak terpisah secara jelas dan lebih sugestif, sehingga lebih mudah untuk memberikan respon. Oleh karena itu, kartu ini sering disebut sebagai kartu penolong
atau recovered card, terutama bagi testi yang memiliki kesulitan pada kartu 1. Kartu 4. Bercak yang ada pada kartu ini menimbulkan kesan besar, berat, utuh, dan masif. Berwarna hitam dengan bayangan yang tak jarak kuat sehingga tidak terlihat jelas bentuknya. Sehingga banyak testi yang bingung. Maka respon yang sering muncul adalah seperti monster, raksasa, gorila yang sedang duduk atau berjalan mendekati. Terkadang ada pula yang merespon sebagai gambar hutan yang lebat dengan gunung-gunung dan danau. Bentuknya juga terkadang menakutkan dan ada unsur berkuasa. Namun, ada juga unsur sebagai tempat bergantung. Maka kartu ini disebut dengan father card. Oke, kita lanjutkan lagi pada karakteristik kartu rosah yang kelima. Bisa dilihat gambar daripada kartu rosah yang kelima tertera pada bagian kanan. Nah, kartu ini dinilai sangat sederhana dibanding keempat kartu lain. Karena apa? Karena gambarnya yang hampir semua bentuk ini nggak terlihat jelas karena tintanya itu berwarna hitam pekat. Bayangan juga nggak kuat dalam kartu ini. Kebanyakan dari testi memberi respon, terutama bagi yang mengalami kesulitan, memberi respon pada kartu sebelumnya. Jadi maksudnya kebanyakan testi itu banyak yang memberi respon pada kartu 5 ini dibanding kartu-kartu sebelumnya yang mungkin terlihat rumit. Nah, contoh dari testi ini banyak yang berkata bahwa saya tahu nih gambar ini lebih mudah ya daripada gambar-gambar sebelumnya. Oh iya, ini ternyata lebih mudah ya. Oh, ini mah kelelawar, seperti itu contohnya. Atau mungkin ini gambar kupu-kupu nih yang lagi terbang gitu. Nah, oleh karena itu kartu ini yang sangat sederhana itu disebut sebagai kartu penolong atau recovered card. Ya, sama seperti kartu ketiga. Bagi testi yang sulit memberikan jawaban, ada dibanding testi-testi tadi yang merasa kartu ini gampang ya, tapi ada juga testi yang merasa sulit untuk memberikan jawaban pada kartu ini. Nah, mungkin kenapa? Karena kemungkinan besar testi itu terganggu dengan warna hitam yang pekat, sehingga keadaan seperti ini disebut dengan black shock. Kemudian daripada itu, ada penelitian dari buku yang berjudul Principles of Rosas Interpretation mengatakan bahwa kartu ini cenderung mengandung fitur yang relatif menimbulkan khawatir, mempersulit proses respon, sugesti, asosiasi. Nah, namun itu disesuaikan ya dengan teori dari buku dengan pengarang Irving. Nah, kemudian kartu ini juga sering dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak utuh ya. Misalnya juga nih pada bagian bawah ada saja testi yang melihat bahwa itu terdapat kepala binatang atau terdapat juga kaki dari manusia. Nah, oke, kita next ke kartu yang ke-6. Oke, kartu yang ke-6 ini mungkin saja untuk beberapa testi merupakan hal yang tabu ya. Karena memang kartu ke-6 ini judulnya sex card ya. Terus kartu ini kenapa disebut seperti itu? Karena bagian atasnya itu sering dipersepsikan sebagai alat kelamin pria dan yang bawah itu seperti alat kelamin wanita. Nah, bagian lain juga sangat memungkinkan kesan hal-hal yang berhubungan dengan seks. Seperti itu. Dengan kata lain, banyak fasilitas seksual dalam kartu ini. Bisa saja organ seks atau aktivitas
atau hal lain yang berhubungan dengan seks. Nah, kualitas bayangan pada kartu ini juga sangat jelas, sehingga jawaban yang mengandung bayangan banyak muncul. Misalnya nih, keseluruhan bercak sering direspon sebagai selimut bulu yang lembut dan hangat, atau bisa menjadi kulit kambing yang dikeringkan dengan penjelasan mengenai bulu-bulunya. Nah, bagi testi yang memiliki problema seksual, kemungkinan kartu ini sangat mengganggu sehingga menolak untuk memberikan jawaban. Indikasi kesulitan berurusan dengan kartu ini sering mengidentifikasikan kekhawatiran tentang menjangkau, menyentuh, bahkan untuk disentuh dengan orang lain ya, baik secara fisik maupun psikologis. Untuk kartu ini sebenarnya juga bukan satu-satunya sih yang mengandung anatomi seksual, banyak juga selain kartu ke-6 ini yang mengandung anatomi seksual. Nah, itu tadi balik lagi ke testi yang memiliki problema dengan seksual. Kenapa? Karena di awal pengadministrasian tes Rosah ini hendaknya tester menyampaikan kepada testi bahwa segala jawaban tentang apa yang testi lihat, apa yang testi ingin ungkapkan, itu dapat diterima maupun itu hal yang tabu sekalipun. Nah, hendaknya tester melakukan pengadministrasian tes seperti itu. Sehingga ketika si testi ini bertemu dengan kartu ke-6, jawaban ia mungkin lebih leluasa untuk menceritakan ini gambar tentang apa, ini seperti apa yang dia lihat, mungkin seperti itu. Sehingga hal yang tabu tadi bisa menjadi bagian dari jawaban testi untuk diinterpretasikan lebih lanjut. Nah, kemudian lanjut ke kartu nomor 7 ya. Nah, kartu ini punya kesan ringan dan lembut. Warnanya abu-abu muda dengan sedikit agak gelap di bagian tengah bawah. Nah, respon yang diberikan testi bisa secara keseluruhan, ya ini keseluruhannya bisa aja awan nih, semuanya dilihat, wah ini mah awan gitu, testi ada yang anggap kayak gitu. Ada juga yang, oh ini gambar asap doang gitu. Nah, respon yang muncul itu adalah figur manusia, misalnya wanita yang sedang bergerak atau binatang yang punya bulu lembut. Di bagian tengah bawah yang agak gelap ini kadang direspon sebagian orang sebagai bagian organ seks wanita. Nah, itu tadi. Balik lagi ke kartu 6. Kartu 6 itu bukan cuma kartu yang menceritakan tentang seks, tapi ada kartu-kartu lain yang mewakilkan itu semua gitu. Nah, ini dikarenakan berkaitan dengan kewanitaan, kelembutan. Nah, oleh karena itu kartu ke-7 ini bisa disebut dengan mother card atau kartu ibu. Kemudian daripada itu tadi ya, menurut penelitian tadi yang dikemukakan oleh Bapak Irving, ada persepsi, asosiasi, perilaku yang dapat diuji dalam kartu ini. Juga sering mempengaruhi sikap testi terhadap wanita. Namun, bagaimanapun tidak ada asumsi yang menjelaskan jelas tentang gimana sih sikap orang, sikap testi yang dilakukan terhadap wanita, kayak ke ibunya, ke neneknya, istri, tante, saudara perempuan, guru, teman, anak, atau sosok-sosok lembut lainnya. Jadi belum ada penelitian yang jelas yang menyatakan bahwa jawaban dari kartu ke-7 ini khusus menceritakan tentang hubungan antara wanita gitu ya. Antara hubungan testi dengan wanita gitu. Nah, kemudian ada kartu ke-8. Nah, kartu ke-8 ini termasuk kartu yang kromatik. Kenapa? Tadi dijelaskan bahwa kartu kromatik itu adalah kartu yang
memiliki warna. Nah, dapat dilihat di sini warnanya cukup colorful ya. Di bagian atas itu seperti hijau keabu-abuan, semakin ke tengah itu ada warna biru, semakin ke bawah ada warna merah muda bergabung dengan oranye. Juga di samping-sampingnya itu ada gambar merah muda ya, gambar dengan warna yang merah muda. Nah, kemudian warna-warna ini sering dipersepsikan sebagai gambar yang terpisah gitu, bukan utuh. Jadi banyak juga testi yang nganggep bahwa ini banyak gambarnya nih, bukan cuman satu gitu. Nah, kartu ini karena punya banyak warna juga memberikan kesan pada testi layaknya ruang seperti bernapas, di mana mereka yang melihatnya sedikit rileks dan merespon lebih efektif. Namun ada juga testi yang justru merasa bahwa gambar ini sulit, lebih rumit daripada ketujuh kartu sebelumnya ya, mungkin dengan menganggap penampilannya rusak, jumlah detail yang banyak atau longgar. Nah, orang-orang ini jadi nggak nyaman, lebih suka menghindar dari rasangan emosional daripada kesenangan atau rasa rileks itu tadi gitu. Nah, adapun orang-orang yang melihat gambar ini dengan kesatuan yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya lihat nih di bagian samping kanan dan kiri terlihat nampak seperti harimau, musang, tikus atau hewan-hewan sejenis yang lain ya, bukan kayak buaya, cicak, ikan, itu kan beda. Jadi kayak keluarga harimau, musang, seperti itu yang dilihat. Nah, kemudian bagian lain dapat dijadikan jawaban jika tidak digunakan bersama-sama. Nah, itu tadi bisa terlihat lagi kan, kalau dia udah nebak bagian sampingnya dengan harimau, mungkin bagian lain bisa ditebak lagi dengan persepsi dari masing-masing testi. Pada kartu ini dinilai agak sulit untuk memberi jawaban karena bercak-bercaknya terpisah. Respon keseluruhan mungkin yang muncul adalah tentang suatu organisasi dengan dua binatang ya, tadi itu ada dua binatangnya. Terus jika aspek warna diperhatikan testi, maka sering muncul jawaban kupu-kupu yang berwarna atau mungkin gambar anatomi tubuh ya, tuh seperti paru-paru dan lain sebagainya. Kartu 9 pada tes rosah. Nah, bercak tinta yang terdapat di kartu 9 tes rosah ini itu punya kesan yang besar dibandingkan dengan bercak-bercak pada kartu yang lain. Bisa dilihat bercak pada kartu yang lain itu punya warna yang rata-rata hitam dan juga gambar yang sudah bisa dijawab dengan baik kalau diberikan kepada testi. Namun beda halnya dengan kartu 9 ini yang memiliki warna yang saling tumpang tindih dan strukturnya yang gak jelas. Jadi pada kartu 9 ini sulit bagi testi untuk membedakan bagian-bagiannya. Nah, warnanya yang saling tumpang tindih ini juga membuat testi merasa kesulitan untuk memberi jawaban keseluruhan atau memilih bagian-bagian tertentu dengan baik. Hanya orang yang punya tingkat intelektual yang cukup tinggi atau di atas rata-rata yang mampu memberi jawaban dengan baik. Oleh karena itu, kartu ini disebut dengan intellectual blocking card. Nah, bagian oranye yang terdapat di atas kartu 9 ini di sebelah kanan dan kiri, ini bagi orang barat sering menimbulkan kesan sebagai nenek sihir yang sedang naik sapu terbang. Namun beda halnya dengan di Indonesia. Di Indonesia banyak testi yang memberikan respon bahwa bercak oranye ini merupakan kuda laut atau lambang Pertamina. Nah, jika posisinya dibalik, bercak merah muda yang terdapat di bawah kita balik menjadi di atas, ini ada respon yang menyebutkan bahwa bercak ini seperti suatu ledakan gunung berapi atau bahkan justru bom atom.
Nah, respon Testi terhadap kartu 9 ini pasti sangat bervariasi dibanding dengan kartu yang lainnya yang memiliki variasi lebih besar. Sehingga respon dari kartu ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menginterpretasikan keadaan Testi secara tepat, terutama interpretasi keadaan intelektual Testi. Ada Testi yang melihat gambar bercak di kartu 9 ini seperti sosok yang sedang bertempur. Atau bahkan kalau teman-teman bisa lihat di bagian bawah yang warna merah muda, tengah bawah, itu ada beberapa Testi yang menggambarkan bahwa bercak itu merupakan area vagina. Mungkin mereka yang menggambarkan seperti itu mereka memiliki kekhawatiran agresif dalam hubungan seksual dengan cara mereka merespon detail bagian tersebut. Nah, selanjutnya kartu 10. Kartu 10 ini kalau kita lihat bercaknya punya warna-warna yang menarik. Gambar-gambarnya juga terpisah ya. Nah, kartu 10 warna dalam kartu ini tersebar terpisah sehingga sulit bagi Testi untuk melihat bercak sebagai suatu yang utuh. Jika Testi punya kemampuan mengorganisasikan bercak dengan baik, pasti respon yang sering muncul adalah palet seorang pelukis atau pemandangan di bawah laut. Tapi pada umumnya Testi akan memberi jawaban terpisah-pisah seperti misalnya gambar hijau yang terdapat di bawah yang panjang itu ada beberapa Testi yang menyebutkan bahwa itu ulat atau ular yang berwarna hijau. Sering muncul juga pada bagian tengah yang berwarna hijau dan bentuknya memanjang, itu juga dilambangkan sebagai hewan. Nah, sebagian bagian kecil dari bercak hijau ini berwarna lebih muda sering dijawab sebagai hewan bertelinga panjang. Bagian luar yang warna biru yang ada di kanan dan kiri itu juga Testi banyak yang merespon itu adalah hewan berkaki banyak seperti kepiting. Bagian lain juga banyak memberikan kesan seperti binatang. Nah, walaupun kartu ini dipandang memiliki stimulus yang menyenangkan karena sudah menampilkan banyak warna sehingga Testi melihatnya juga mudah. Namun tantangan di dalam kartu 10 ini merupakan kartu tersulit kedua setelah kartu 9 tadi. Selanjutnya ada scoring. Nah, scoring tes Rosah ini didasarkan pada jawaban dari subjek itu sendiri terhadap bercak-bercak tinta yang sudah diberikan dari kartu 1 sampai kartu 10. Clover dan Davidson dalam tahun 1962 mendefinisikan bahwa respon atau jawaban dalam tes Rosah sebagai suatu ide yang jelas dan berdiri sendiri independen yang diberikan pada sebagian atau keseluruhan. Selanjutnya tujuan scoring dari tes Rosah itu sendiri ada 3. Yang pertama untuk mengelompokkan bahan-bahan dari hasil tes Rosah ke dalam aspek-aspek tertentu agar dapat diinterpretasi. Nah, maksud bahan-bahan di sini adalah merupakan hasil cerita dari Testi atau gambaran yang dituangkan Testi setelah Testi melihat kartu dalam tes Rosah dari kartu 1 sampai 10. Nah, dari cerita atau gambaran yang dikeluarkan Testi menurut kartu tersebut itu merupakan bahan-bahan yang nantinya akan diinterpretasi. Misalnya, Testi melihat gambar lalat pada kartu 5. Nah, hasil itu merupakan bahan yang nantinya akan diinterpretasi yang akan dicocokkan kembali dengan aspek-aspek kepribadian tertentu yang ada di scoring. Lalu tujuan scoring yang kedua untuk merubah jawaban yang masih bersifat kualitatif menjadi bahan kuantitatif. Maksud kualitatif di sini kan pasti teman-teman tahu ya, kualitatif itu berupa kalimat, cerita maupun teks. Nah, maksud dari merubah jawaban di sini yaitu jawaban yang Testi berikan atau kalimat yang Testi berikan nantinya akan berubah menjadi sebuah angka sesuai dengan scoring yang digunakan pada tes Rosah ini. Nah, tujuan scoring yang ketiga sebagai sarana komunikasi antara ahli satu dengan yang lainnya. Maksudnya, jika sudah mendapatkan hasil dari tes Rosah ini, nanti bisa dikomunikasikan sesama psikolog ataupun psikolog dengan tenaga ahli yang lain bahwa
tes Rorschach ini bisa digunakan di bidang klinis, seperti itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan 5 kategori scoring, yaitu yang pertama location, yaitu pada bagian mana subjek melihat konsepnya, yaitu dalam bercak. Yang kedua ada determinan, yaitu bagaimana konsep itu dilihat subjek atau aspek apa yang digunakan subjek untuk memberikan jawaban itu. Yang ketiga ada konten, yaitu apa isi jawaban subjek tersebut. Yang keempat ada popular original atau PO, yaitu apakah jawaban subjek merupakan konsep yang sering dilihat orang lain ataukah tidak. Yang terakhir ada form level rating atau FLR, yaitu bagaimana ketepatan konsep tersebut dengan bercaknya serta bagaimana kualitasnya. Selanjutnya, di sini ada scoring location. Scoring location dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama wall atau scoring way. Score wall ini diberikan bila subjek menggunakan seluruh bercak sebagai dasar untuk memberikan jawabannya. Yang kedua adalah usual detail. Skor D hanya diberikan apabila subjek menggunakan bagian yang besar dari bercak yang sudah bisa digunakan oleh orang lain. Yang ketiga ada small usual detail atau skor D. Skor D yang diberikan pada penggunaan bercak relatif kecil akan tetapi mudah dilihat dengan adanya color, shading, atau space. Yang keempat ada unusual detail. Pada jawaban unusual detail adalah jawaban yang tidak merupakan jawaban, yang tidak ada dalam daftar jawaban, larek, atau small usual detail. Nah, unusual detail dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tiny detail. Skor pada DD sehingga diberikan pada jawaban yang menggunakan lokasi yang kecil, akan tetapi masih bisa membedakan pada color, shading, atau space. Pada skor ini juga sudah ditunjukkan pada daftar lokasi. Yang kedua ada inner detail. Pada skor DD hanya diberikan untuk lokasi yang di dalam bercak sulit untuk dipisahkan pada bagian lain oleh color, shading, atau space. Yang terakhir ada rare detail. Pada skor DR dapat diberikan pada jawaban yang lokasinya tidak bisa digunakan oleh orang lain. Nah, yang kelima ada white space. Pada jawaban yang diberikan skor S apabila subjek membalikkan pengguna figur dan ground, sehingga bagian putih justru dijadikan sebagai landasan yang memberikan jawaban. Scoring determinan. Scoring determinan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada definite, merupakan konsep yang mempunyai bentuk jawaban pasti, misalnya kelelawar, harimau, pulau Kalimantan, buah pisang, dan daun kelapa. Scoring determinan untuk jawaban definite ditandai dengan F di depan, misalnya pada FK untuk jawaban Pulau Kalimantan dan FM untuk jawaban pesawat terbang. Yang kedua ada semi definite, merupakan konsep yang mempunyai bentuk yang kurang pasti, misalnya ada awan mendung, asap pabrik, buah-buahan, pulau. Scoring determinan ini untuk jawaban semi definite yang ditandai dengan F besar di belakang, misalnya MF untuk konsep asap rokok yang mengepul, KF untuk konsep awan mendung yang bergumpal, CF untuk konsep kembang api. Yang ketiga ada indefinite. Indefinite merupakan konsep yang sama sekali tidak mempunyai bentuk pasti.
atau abstrak, misalnya kabut, perasaan, kacau balau, suatu kegelapan. Di dalam scoring determinan, untuk jawaban pada indefinite, maka ditandai dengan scoring yang tidak adanya F. Misalnya skor K untuk konsep kabut, M untuk perasaan kacau balau. Oleh karena itu, adanya suatu kecuali, yaitu skor M untuk konsep manusia. Walaupun tidak ada F, maka dianggap definite. Ada 4 unsur yang termaksud dalam scoring determinan ini, yaitu from, ada 2, yaitu form atau bentuk. Skor untuk unsur form adalah F. Skor ini diberikan kepada jawaban yang hanya didasarkan pada bentuk saja. Yang kedua ada movement atau gerakan, merupakan suatu jawaban yang mengandung unsur movement. Gerakan adalah apabila pada bercak yang statis itu subjek melihat adanya suatu aksi, ekspresi, postur, atau kehidupan. Yang keempat ada shading atau perbedaan. Gelap terang. Shading merupakan suatu respon yang dikatakan menggunakan shading apabila subjek terkesan adanya perbedaan gelap terang, warna bercak, atau tebal tipisnya. Selanjutnya di sini ada scoring content. Scoring content yaitu menentukan apa isi jawaban subjek. Scoring content ini memang tidak begitu sukar karena sudah cukup jelas dan kategorinya tidak terlalu rumit. Jenisnya. Nah, di sini ada 23 jenis, tapi karena tidak muat jadi cuma 5 jenis saja. Maka di sini saya akan menjelaskan semuanya. Yang pertama itu ada H atau human figure, yaitu jawaban manusia secara utuh dan nyata. Yang kedua, H dalam kurung atau human like, yaitu jawaban manusia dalam lukisan, patung, karikatur, atau bentuk meteorologis yang jauh dari realitas, atau raksasa, peri, hantu, dan sebagainya. Yang ketiga, HD atau human detail, yaitu bagian dari tubuh manusia yang hidup secara nyata. Keempat, HD dalam kurung atau human detail like, yaitu bagian tubuh manusia dalam lukisan, patung, karikatur, atau bentuk meteorologis. 5. AH atau animal human, yaitu makhluk yang badannya sebagian manusia, sebagian binatang. 6. H atau human object, yaitu objek-objek yang sangat dekat dengan manusia. 7. HAT atau human anatomy, yaitu konsep-konsep yang berhubungan dengan anatomi manusia, kecuali organ seks. 8. Seks, yaitu organ-organ seksual atau berhubungan dengan aktivitas seksual. 9. A atau animal, yaitu jawaban hewan secara utuh dan nyata. 10. A dalam kurung atau animal like, yaitu hewan-hewan dalam lukisan, gambar, karikatur, atau hewan meteorologis yang jauh dari realita atau bertingkah laku seperti manusia. Yang 11 ada AD atau animal detail, yaitu bagian tubuh binatang yang nyata atau real. 12. AD dalam kurung atau animal detail like, yaitu bagian tubuh binatang dalam lukisan, karikatur, atau yang jauh dari realitas. 13. AAT atau animal anatomy, yaitu konsep-konsep yang berhubungan dengan anatomi hewan.
14. A. Objek atau animal object, yaitu objek-objek yang berasal dari binatang atau berhubungan dengan tubuh binatang. Objek ini berfungsi sebagai dekorasi atau untuk kegunaan praktis. Termasuk di sini adalah bulu binatang, kulit yang dikeringkan, bahkan sepatu kuda. 15. Food yaitu bagian-bagian hewan, buah-buahan, atau sayuran yang dimakan atau yang bukan tergolong dalam A. Objek atau plant. 16. N atau nature yaitu konsep-konsep alami seperti pemandangan alam termasuk sungai, danau, matahari, gunung-gunung jika semuanya ini merupakan bagian dari suatu pemandangan. 17. Geo atau geografikal yaitu konsep-konsep geografis seperti peta, pulau, danau, sungai yang bukan merupakan suatu bagian dari pemandangan. 18. PL atau plant yaitu bagian macam tanaman atau bagian dari tanaman atau batang ranting akar. 19. Bot atau botani yaitu tanaman atau bagian dari tanaman yang dilihat sebagai gambar botani. 20. Objek atau objek yaitu objek yang dibuat oleh manusia seperti pesawat terbang, meja, telepon, buku, dan sebagainya, kecuali patung yang diskor H dalam kurung atau hiasan yang berbentuk binatang diskor A dalam kurung. Arch atau arsitektur yaitu konsep arsitektur seperti rumah, jembatan, gereja, cerobong, pabrik, dan sebagainya. 22. Art yaitu konsep-konsep seperti desain, lukisan, gambar, di mana lukisan tidak memiliki isi khusus. Jika lukisan manusia skornya H dalam kurung, lukisan binatang A dalam kurung, dan sebagainya. Abs atau abstrak yaitu konsep-konsep abstrak yang tidak memiliki isi khusus seperti sesuatu, kekuatan, perdamaian, suasana yang berantakan, menakutkan, dan sebagainya. Lalu di sini ada skor PO atau popular original. Skor populer. Suatu jawaban disebut populer apabila jawaban tersebut sering muncul atau diberikan oleh banyak subjek pada suatu lokasi tertentu. Klopfer setelah menentukan syarat tertentu membuat suatu daftar jawaban-jawaban populer pada setiap kartu 1-10 kartu. 2. Scoring original. Jawaban pada satu bagian bercak tertentu yang hanya muncul sekali di antara 100 jawaban. Jika jawaban original ini tidak sesuai dengan bentuk bercak, maka diskor sebagai original O- dalam kurung. Untuk mengetahui original atau tidak dibutuhkan dalam pengalaman tes RO pada berbagai macam subjek atau mempelajari dengan cara intensif protokol hasil tes RO yang telah dipublikasikan. Selanjutnya scoring FLR atau from level rating. Jawaban subjek ditentukan oleh 3 hal, yaitu pertama, ketepatan atau akurasi. Ketepatan pada suatu jawaban dengan adanya mencocokkan antara konsep yang dibuat oleh subjek dengan bercak yang ada.
Kedua, kekhususan atau spesifikasi merupakan suatu jawaban yang dikatakan mempunyai spesifikasi apabila jawaban tersebut diberikan penjelasan atau elaborasi atau deskripsi yang khas. Ketiga, pengorganisasian atau organisasi. Organisasi adalah cara subjek untuk mengatur bagian-bagian bercak ke dalam konsep yang utuh dan memiliki arti. Interpretasi. Interpretasi RO merupakan sebuah proses dengan perkembangan objektif sebuah pemahaman mengenai bahwa setiap individu adalah menarik. Dengan kata lain, sebuah kesadaran bahwa tidak ada dua orang yang persis sama harus meminta interpreter untuk berusaha melakukan integrasi dari temuan mengenai pikiran, emosi, self-image, dan kontrol dalam sebuah cara yang memfokuskan kepribadian sebanyak mungkin. Selanjutnya, persyaratan untuk interpretasi tes RO. Interpreter harus baik dalam inteligensi, pengetahuan, dan kemampuan dalam memahami alat tes. Interpreter memiliki pemahaman yang baik dalam psikopatologi dan maladjustment sangat berpengaruh dalam memberikan interpretasi. Interpreter harus memiliki pemahaman tentang tes RO itu sendiri. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. 1. RO dapat mengakses struktur kepribadian tak sadar yang mendasari seseorang. Kedua, memiliki resistensi tinggi terhadap faking. Ketiga, memiliki kemudahan dalam hal administrasi. Keempat, menurunkan ketegangan. Lalu selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, validitas dan reliabilitas rendah. Kedua, tester harus profesional dan banyak berlatih. 3. Subjektivitas tinggi. Keempat, sulit diterapkan secara klasikal atau kelompok. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.